Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Beliau adalah Abu Hafs Umar Al-Faruq bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek keempat, yaitu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Beliau digelari Al-Faruq karena beliaulah yang menampakkan Islam di Mekah, dan karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan secara jelas antara kekufuran dan kebatilan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, orang pertama yang berani menampakkan Islam di Mekah adalah Umar bin Khattab. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Beliau bertipe keras dan pemberani, berkulit putih, berbadan tinggi tegap, bertubuh besar dan kuat. Apabila berbicara didengar, dan apabila memukul menyakitkan. Di masa jahiliyah, ia dididik oleh sang ayah Al-Khattab dengan didikan yang keras. Ia dibebani untuk menggembala untanya setiap hari. Hari-hari yang melelahkan dan memberatkan sering ia lalui. Dan ia pun sering mendapat pukulan bila pekerjaannya tersebut ada yang kurang. Hal itu semakin menambah kekerasan hati Umar. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk orang yang paling banyak menyakiti dan menyiksa kaum muslimin, sehingga sebagian kaum muslimin merasa putus asa akan keislaman Umar karena kekerasan dan kegarangan perangainya, sampai dikatakan Umar tidak akan masuk Islam sampai ada keledainya Al-Khattab yang masuk Islam. Namun, semua ubun-ubun manusia di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan atas segala sesuatu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, hati seorang anak Adam berada dalam jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, dan barang siapa yang Dia kehendaki, ia akan disesatkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Umar bin Khattab masuk Islam. Yang perlu dicatat, ada beberapa hal yang menjadikan luluhnya hati Umar hingga akhirnya ia pun mengikrarkan keislamannya. Di antaranya, pertama, qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu menghidupkan bumi yang tandus menjadi hijau dan subur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan hati yang keras laksana batu menjadi lembut dan sangat perasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya. Telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, supaya kamu memikirkannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 16 hingga 17. Kedua, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Maka yang lebih Allah cintai dari keduanya adalah Umar bin Khattab. Lihat Sahih Sunan Ibnu Hibban. Ketiga, karena mendengar bacaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam hati makhluknya. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering memperdengarkan Al-Quran pada telinga-telinga kaum musyrikin, agar mereka mendapatkan hidayah dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Umar adalah salah satu sahabat yang dapat merasakan kekuatan kalamullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan,
Di antara yang mendorong Umar masuk Islam adalah apa yang ia dengar dari rumah saudarinya, Fatimah, dari ayat-ayat Al-Quran, Fathul Bari. Setelah keislaman Umar, kemuliaan dan kekuatan Islam semakin bertambah. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, kami senantiasa menjadi mulia semenjak Islamnya Umar. Beliau juga mengatakan, aku memandang, tidaklah kami dapat sholat di Baitullah kecuali setelah Islamnya Umar. Setelah Umar masuk Islam, ia memerangi kaum musyrikin hingga mereka membiarkan kami mengerjakan sholat. Al-Mu'jamul Kabir. Keutamaan Umar bin Khattab. Suatu hari, Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak meninggalkan satu majelis pun yang dahulu aku pernah duduk di majelis tersebut tatkala dalam kekufuran, kecuali aku umumkan keislamanku. Aku datangi perkumpulan-perkumpulan kaum musyrikin, lalu aku umumkan bahwa aku bersaksi tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, hingga mereka mengeroyokku dan terjadi saling pukul antara aku dan mereka, hingga apabila jumlah mereka semakin bertambah banyak, datang seorang laki-laki melerainya. Ditanyakan, siapakah laki-laki yang telah meleraimu dari keroyokan mereka? Umar menjawab, dia adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Sahih Sirah An-Nabawiyah. Tatkala datang perintah hijrah, sebagian kaum muslimin meninggalkan Mekah dengan sembunyi-sembunyi, khawatir akan makar kafir Quraisy. Namun, Umar berangkat hijrah ke Madinah secara terang-terangan, dan bersamanya ada 20 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan dan keistimewaan sahabat Umar yang lain adalah: pertama, beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala aku tertidur, aku melihat diriku berada di surga. Tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping sebuah istana. Aku menanyakan, milik siapakah istana itu? Lalu dikatakan, milik Umar. Maka aku melihat kecemburuan pada diri Umar, hingga aku pun pergi meninggalkannya. Kemudian Umar menangis seraya mengatakan, pantaskah aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Bukhari. Kedua, beliau sering dipuji dan didoakan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya ada nabi setelahku, maka ia adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau juga bersabda, sungguh ada dari umat-umat sebelum kalian muhaddatsun, yakni orang-orang yang diberi ilham, dan apabila ada pada umatku ini, maka ia adalah Umar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, beliau adalah orang yang ditakuti oleh setan. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bercerita, suatu hari Umar pernah minta izin untuk masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sisi beliau ada para wanita Quraisy yang sedang berbicara dan mengangkat suara lebih tinggi dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Umar meminta izin untuk masuk, maka segera para wanita itu buru-buru memasang hijab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin, maka masuklah Umar dan terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Maka Umar berkata, Allah Subhanahu wa taala telah membuatmu tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya heran melihat tingkah para wanita itu. Tatkala mereka mendengar suaramu, lantas buru-buru mereka memasang hijab. Maka Umar berkata, bahkan engkau lebih berhak untuk disegani oleh mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mengatakan kepada para wanita tersebut, wahai para musuh jiwa-jiwa kalian, apakah kalian segan kepadaku sedangkan kalian tidak segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, iya, karena engkau lebih keras dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ibnu Khattab,
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, beliau sering mencocoki kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa kejadian. Umar adalah orang yang apabila melihat sesuatu di dalam mimpinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya membenarkan apa yang ia lihat. Sahabat Umar pernah bercerita, aku mencocoki perkara Robku dalam 3 perkara. Yang pertama, yaitu tatkala aku mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah maqam Ibrahim itu dijadikan tempat sholat. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Dan yang kedua, tentang ayat hijab. Tatkala aku mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau perintah istri-istrimu memakai hijab, karena yang berbicara kepada mereka adalah orang yang baik maupun yang fajir, maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul karena saling cemburu kepada beliau. Maka aku katakan kepada mereka, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceraikan kalian dan menggantikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat yang semisal dengan itu. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, keutamaan Umar bin Khattab yang lain. Merupakan wujud ketakwaan seorang muslim adalah apabila dalam beribadah ia menggabungkan antara khauf, yakni takut, dan roja atau rasa harap. Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya seorang penyeru dari langit memanggil, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan masuk surga seluruhnya kecuali 1 orang, maka sungguh aku takut bila itu adalah diriku. Dan seandainya sang penyeru itu mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian semua akan masuk neraka kecuali 1 orang, maka aku berharap dia adalah diriku. As-Sahbah. Umar juga pernah mengatakan, setiap hari telah dikatakan, telah meninggal dunia fulan dan fulan. Setiap hari telah dikatakan, telah meninggal dunia fulan dan fulan. Dan pasti suatu hari kelak akan dikatakan, telah meninggal dunia Umar. Sungguh telah benar apa yang Umar katakan, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Umar pun mengetahui secara yakin bahwa kelak ia akan dibunuh dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kabar gembira tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Uhud, dan bersama beliau Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Tiba-tiba Uhud bergetar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya seraya mengatakan, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, siddiq, dan 2 orang syahid. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi. Umar meninggal dunia karena dibunuh oleh seorang budak Majusi. Dialah Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah adalah seorang budak milik Mughirah bin Syu'bah. Ia memiliki keahlian membuat senjata, dan setiap harinya Mughirah membebankan kepadanya sebanyak 4 dirham. Suatu hari Abu Lu'lu'ah bertemu dengan Umar seraya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sungguh majikanku telah memberiku beban yang berat, maka bicaralah engkau kepadanya. Namun Umar mengatakan, berbuat baiklah kepada majikanmu. Padahal sebenarnya Umar pun berniat untuk datang menemui Mughirah dan berbicara kepadanya. Karena jawaban Umar tersebut, budak itu pun marah. Dia bergumam, keadilan Umar merata kepada semua manusia, tetapi tidak kepadaku. Ia berencana untuk membunuh Umar. Maka ia pun membuat anak tombak. Dan pada suatu hari di waktu subuh, tatkala Umar berkata kepada para sahabat, rapatkanlah saf-saf kalian. Sebelum ia bertakbir, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah datang dan mengayunkan tombaknya hingga Umar terjatuh.
Lalu Abu Lu'lu'ah pun menusuk para sahabat secara membabi buta hingga berhasil melukai 13 sahabat. 6 di antaranya meninggal dunia. Kemudian Umar dibawa ke rumahnya, dan ketika matahari sudah hampir terbit, Abdurrahman bin Auf mengimami manusia dengan membaca 2 surat yang terpendek. Umar diberi minum perasan kurma, namun keluar lagi dari arah lukanya. Lalu diminumkan susu kepadanya, namun susu itu juga keluar dari lukanya, hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Syiar A'lamin Nubala. Benarlah apa yang dikatakan Umar. Pada hari itu telah dikatakan, telah meninggal dunia Umar. Maka demikian juga yang terjadi pada kita. Suatu hari kelak akan dikatakan, telah meninggal dunia ayah kita, ibu kita, dan diri kita sendiri. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang sering luput dan selalu bermaksiat kepadamu. Maka ampunilah diri kami. Wallahul musta'an. Mutiara teladan. Sungguh bak mutiara yang tersebar tak terhitung. Demikianlah kebaikan dan teladan yang telah dicontohkan Umar. Di antaranya, pertama, keberanian dan kekuatan akan bermanfaat bila digunakan untuk membela Islam dan kaum muslimin, sebagaimana yang telah dilakukan Umar, dan akan menjadi malapetaka bila diperuntukkan dalam menuhankan hawa nafsu dan mendukung kezaliman. Kedua, doa yang ikhlas, yang keluar dari mulut yang ikhlas, tidak ada hijab baginya dan akan menembus dan membuka pintu langit. Maka jangan kita putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Islam dapat menjadikan hati yang kasar dan keras seperti hati yang dimiliki oleh serigala buas lagi lapar, lembut dan jinak, yang akan menuntun dan menunjuki jalan keluar dari belantara yang luas. Keempat, ketakwaan seseorang akan mendorong dirinya cinta akan akhirat dan selalu khawatir dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah dia perbuat, namun juga berharap ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam.